Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadika Dwi Payani, kelas 10 IPS 2 dan absen 20. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Erosi. Erosi seperti pelapukan adalah tenaga perombak atau pengkikisan. Tapi yang membedakan erosi dengan pelapukan adalah erosi pengikisan oleh media yang bergerak, seperti air sungai, angin, gelombang laut, atau gletser. Erosi dibedakan oleh jenis tenaga perombaknya, yaitu erosi angin, erosi air, erosi gelombang laut, erosi gletser, dan erosi akibat gaya berat. Yang pertama ada erosi air. Erosi oleh air adalah erosi yang disebabkan oleh air atau air hujan. Jika tingkat curah hujan berlebihan sedemikian rupa sehingga tanah tidak dapat menyerap air hujan, maka terjadilah genangan air yang mengalir kencang. Aliran ini sering menyebabkan terjadinya erosi yang parah karena dapat mengikiskan lapisan permukaan tanah yang dilewatinya, terutama pada tanah yang gundul. Adapun tahapan erosi air, proses pengikisan oleh erosi air yang mengalir terjadinya dalam 4 tingkatan yang berbeda sesuai dengan kerusakan tanah atau yang terkena erosi, sebagai berikut. 1. Erosi percik, yaitu proses pengikisan oleh percikan air hujan yang jatuh ke bumi. 2. Erosi lembar, yaitu proses pengikisan lapisan tanah paling atas, sehingga kesuburannya berkurang. Pengikisan lembar ditandai oleh 1. Warna air yang mengalir berwarna coklat. 2. Warna air yang terkikis menjadi lebih pucat. 3. Kesuburan tanah yang berkurang. Adapun erosi alur adalah lanjutan dari erosi lembar. Ciri khas erosi alur adalah padanya alur-alur pada tanah sebagai tempat mengalirnya air. 4. Ada erosi parit, adalah terbentuknya parit-parit atau lembah akibat pengikisan aliran air. Bila erosi parit terus berlanjut, maka luas tanah kritis dapat menguas. Adapun bentuk permukaan bumi akibat erosi. 1. Tebing sungai semakin dalam. 2. Lembah semakin curam. Dan 3. Pembentukannya gua. Pengikisan oleh air laut atau abrasi. Erosi oleh air laut merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Adapun 6 bentang alang yang diakibatkan oleh erosi air laut, antara lain chilf, notch, gua di pantai, Heathcote, platform, dan tanjung dan teluk. Chilf terbentuk karena gelombang melemahkan batuan di pantai. Pada awalnya, gelombang meretak batuan di pantai. Akhirnya, retakan semakin membesar dan membentuk notch yang semakin dalam akan membentuk gua. Akibat diterjang gelombang secara terus-menerus, mengakibatkan atap gua runtuh dan membentuk chilf dan Heathcote platform. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut, sedangkan teluk adalah laut yang menjorok ke arah daratan. Pantai memiliki jenis batuan yang berselang-seling antara batuan resisten dan tidak resisten. Pada batuan yang tidak resisten akan dengan mudah tererosi, sedangkan batuan yang resisten sulit untuk tererosi. Akibatnya pada batuan yang tidak resisten akan membentuk teluk yang menjorok ke daratan, pada batuan yang resisten terbentuknya tanjung yang menjorok ke laut. Terakhir ada akibat abrasi. Biasanya terjadi di pantai membentuk 1. Dinding pantai yang curam. 2. Relung. 3. Gua di pantai. 4. Batu layar. 5. Cliff. Dan 6. Notch. Dan 7. Gua di pantai. Erosi oleh angin adalah erosi yang disebabkan oleh angin. Hembusan angin yang mengalir kencang secara terus-menerus di daerah yang tandus dapat memindahkan partikel-partikel halus batuan di daerah tersebut sehingga membentuk sesuatu formasi. Misalnya bukit-bukit pasir di gurun atau pantai.
Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya.